Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran fisika Diman 2 Sukaumi. Kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Jangan lupa like and subscribe ya. Klik loncengnya untuk semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Tapi sebelumnya, materi yang sudah Bapak berikan bisa kalian lihat di channel YouTube dengan akun Joharudinur. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Sebelumnya, besaran itu terbagi dua. Yang pertama ada yang namakan dengan besaran vektor. Yang kedua itu besaran skalar. Besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai atau angka, juga mempunyai arah. Sekali lagi, besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai atau angka dan juga arah. Contohnya, misalkan di sini ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, dan lain-lain. Kalau besaran skalar, itu besaran yang hanya mempunyai nilai atau angka saja. Sekali lagi ya, kalau sekarang hanya angka saja. Ya contohnya misalkan di sini ada massa, panjang, jarak, dan lain-lain. Artinya ketika kita mengukur massa, maka yang terukur adalah angkanya. Misalkan massa sebuah benda itu 5 kg, berarti angka aja 5. Arahnya kemana? Tidak ada arahnya kalau untuk besaran skalar. Beda dengan vektor. Kalau vektor misalkan sini perpindahan. Si A pindah dari titik A ke B. Si Ahmad berpindah dari titik A ke B. Jadi ada perpindahan. Arahnya kanan atau kiri. Itu terlihat. Kemudian di sini cara penulisan vektor. Itu ada dua. Yang pertama, hurufnya ditebalkan. Contoh misalkan A. Kalau A saja ini adalah besaran skalar. Hanya nilai saja. Maka ketika A ini akan dibuat vektor, A ini ditebalkan, dihitamkan. Hurufnya ditebalkannya dihitamkan. Maka ketika sudah hitam, menjadi vektor A namanya itu. Yang kedua, di atas huruf diberi tanda panah. Misalkan A. A ini masih skalar. Yang sekarang ini bisa jadi vektor kalau A ini itu dikasih tanda panah. Ini seperti ini. Ini A ada panah di atasnya, itu namanya vektor A. Merupakan vektor. A-nya huruf tebal, hitam, atau A-nya ada tanda panahnya. Ini contoh saja A itu, bisa F, bisa S ya. Kemudian yang akan kita pelajari adalah tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor juga terbagi dua. Ada penjumlahan vektor secara grafis atau grafik. Yang kedua, penjumlahan vektor secara analisis atau analitik. Secara grafis nih ya, penjumlahan vektor secara grafis yaitu untuk memperoleh resultan vektor atau penjumlahan dengan menggambar atau melukiskan vektor-vektor yang dijumlahkan. Sekali lagi, penjumlahan vektor secara grafis itu adalah dengan cara menggambarkan atau melukiskan vektor-vektor yang akan dijumlahkan. Di sini untuk vektor secara grafis ada beberapa metode. Yang pertama ada metode segitiga. Metode segitiga ini adalah untuk dua buah vektor. Misalkan di sini ada vektor A. Arahnya ke kanan dengan panjang sekian. Kemudian yang satu lagi vektor B, arahnya ke atas, panjang sekian. Maka dari dua buah vektor ini, itu bisa dicari resultannya dengan cara seperti ini. Vektor A-nya kita tulis lagi dengan arah yang sama. Vektor B-nya kita tulis lagi dengan arah yang sama. Tapi ingat, pangkal dari vektor B disimpan di ujung vektor A. Ini ya. Ini sesuai dengan soalnya. Maka yang namanya resultan tinggal menarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Sekali lagi ini. Yang hitam ini adalah resultan atau penjumlahannya. Maka bisa dituliskan vektor R besarnya akan sama juga dengan vektor A ditambah vektor B.
Atau juga nih ya, dengan cara lain, dari soal yang di atas ini, kita bisa menghitung dengan metode segitiga. Misalkan vektor A-nya kita sama arahnya, tetapi yang vektor B-nya kita dibalik arahnya. Maka ketika dibalik arahnya, itu menjadi negatif B. Artinya arahnya berlawanan dengan awal. Kalau awalnya ke atas, ini ke bawah, jadi negatif B-nya. Maka mana resultannya? Berarti resultannya pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ini resultannya. Besarnya berapa? Nah, besarnya berarti R, vektor R sama dengan vektor A plus dikurangi vektor B. Atau vektor A dikurangi vektor B. Ya, karena B-nya itu berlawanan arah dengan awalnya. Oke, berikutnya metode jejaring genjang. Tadi metode segitiga, sekarang metode jejaring genjang. Kalau metode jejaring genjang minimal 2 buah vektor yang dihitung. Misalkan lagi di sini vektor A dengan arahnya seperti itu, kemudian vektor B arahnya ke kanan. Maka cara grafis caranya vektor A-nya kita buat sama, panjangnya sama, arahnya sama. Vektor B juga sama, panjangnya sama, arahnya sama. Maka dua vektor ini kita buat jenjang genjang. Caranya vektor A kita analogikan seolah kita simpan di sini. Di ujung vektor B. Nih, yang tanda putus-putus ini vektor A. Kita simpan. Kemudian vektor B kita simpan di sini di atas. Maka diagonal dari dua vektor itulah resultannya. Yang garis hitam ini adalah resultan. Besarnya ya, R vektor itu sama juga dengan vektor A ditambah vektor B. Sekali lagi R di sini resultan penjumlahannya. Atau yang lainnya, cara lain. Ini cara lainnya. Dari soal tadi yang dua vektor itu bisa dituliskan seperti ini lagi. Vektor A itu sama dengan soalnya. Kemudian vektor B-nya kita arahnya dibalik. Harusnya ke kanan, kita balik ke kiri. Maka ketika dibalik ke kiri menjadi negatif vektor B. Mana resultannya? Kita buat kayak tadi. Nah, resultannya ini diagonalnya ini. Besarnya R itu berarti vektor R sama dengan vektor A ditambah kali vektor negatif vektor B. Berarti vektor R sama dengan vektor A dikurangi vektor B. B di sini adalah negatif di sini adalah berlawanan arah. Oke, yang ketiga, metode poligon atau cara banyak. Ini berarti minimal vektornya 3 atau lebih. Minimal 3 ini. Poligon itu cara banyak. Misalkan vektor A ke kanan, kemudian vektor B arahnya miring ke atas, vektor C lurus ke atas, dan vektor D misalkan ke kanan lagi. Maka cara menjumlahkan untuk grafis itu tinggal menghubungkan saja, menghubungkan keempat vektor ini. Caranya vektor A kita buat lagi dengan besar dan arahnya sama. Vektor B-nya kita simpan nih, pangkal vektor B disimpan di ujung vektor A, kemudian pangkal vektor C disimpan di ujung vektor B. Nah, yang D misalkan kita arahnya dibalik. Maka ketika dibalik jadi negatif vektor D ya. Dibalik. Maka resultannya kita tinggal narik dari pangkal vektor A ke ujung vektor D. Maka besarnya R sama juga vektor S sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah vektor C plus dikurangi. Nah, negatif di sini karena arah vektor D-nya berlawanan. Atau kalau kita sederhanakan lagi berarti vektor S sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah vektor C dikurangi vektor B. Yang kedua, penjumlahan vektor itu secara analisis. Tadi itu secara grafis, sekarang secara analisis. Secara analisis artinya berarti menentukan resultan vektornya itu dengan perhitungan matematik. Ingat ya, tadi itu kalau analisis itu dengan perhitungan matematik, kalau grafis mah dengan cara menggambar atau melukis saja. Oke, penjumlahan vektor secara analisis itu ada dua juga. Yang pertama dengan rumus. Oke, menjumlahkan vektor secara analisis yang pertama dengan rumus. Misalkan begini tuh, ada dua buah vektor seperti ini. Vektor A-nya ke atas, vektor B. Kemudian antara vektor A dan vektor B itu membentuk sudut alfa, misalkan begini. Cara mengerjakannya, mana resultannya? Berarti resultannya kita tarik diagonalnya R ini. Nah, ini catatan yang pertama. Kalau sudutnya tegak lurus, artinya alfa ini, sudut ini sama dengan 90 derajat. Sekali lagi ya, kalau alfanya itu 90 derajat, maka rumus yang digunakan adalah rumus Pitagoras. Pitagoras itu adalah, berarti sini
R sama dengan R vektor harga mutlak sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekali lagi di sini, untuk penjumlahan vektor secara analisis, berarti yang kita cari adalah besarnya, nilainya. R ini tanpa panah, berarti nilai. Kalau R pakai panah, itu kan vektor, maka untuk dibuat nilai, dibuat skalar, harus pakai tanda mutlak ini. Sekali lagi ya, ini nilai yang dicari. Berarti R sama dengan akar dari Pitagoras ini, A kuadrat, vektor ini dikuadratkan, tapi nilainya yang diambil, jangan vektornya, tambah B kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudutnya tidak tegak lurus, berarti A-nya tidak sama dengan 90 derajat. Ya bisa 30 derajat, bisa 45 derajat, bisa 60 derajat, dan sebagainya. Yang jelas, tidak tegak lurus. Maka, rumus yang digunakan adalah rumus kosinus. Rumus kosinus itu besarnya R sama dengan, atau vektor R harga mutlak sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Ini ada bahasa cos alfa, cos sudutnya. Itu rumus kosinus. Harus diingat ya. Untuk menentukan arah resultan itu yang mana? Ini, kalau kita lihat nih, sudut beta ini, maka besarnya kita bisa menggunakan rumus sinus. Yaitu besar beta, besar sudut ini, sama dengan arcsin atau arcusin. Arcusin artinya 1/sin kali A, nilai vektor A, nilainya ya, kali sin alfa dibagi nilai resultannya. R itu nilai resultan. Oke. Kemudian untuk menentukan secara analisis itu dengan komponen vektor. Caranya begini. Dalam kartesian itu ada dua sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal nih. Terdapat misalkan di sini ada sebuah vektor A. Di vektor A ini terletak di antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian vektor ini membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Sekali lagi ya, ini membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Nah, kalau komponennya apa saja? Nih, kalau pada sumbu X-nya berapa komponennya itu? Caranya kita tarik garis lurus dulu ke sumbu X. Nih, kita tarik garis lurus. Maka untuk sumbu X-nya di sini vektornya itu dari sini kita tarik ke sini. Dinamakan dengan vektor AX. Artinya di sini vektor A pada sumbu X, AX itu. Kalau pada sumbu Y-nya, ya tinggal naik dulu garis putus-putus ke sini ke Y. Maka besarnya dari sini sampai ke titik itu vektor AY. Berarti vektor A pada sumbu Y. Nah, besarnya berapa? Nih. Untuk sumbu Y, sumbu X dulu nih. Untuk sumbu X atau pada komponen pada sumbu X-nya, nilai AX ini nih. Maka nilai nilainya ya. Nilai AX itu besar akan sama dengan nilai A, nilai kemiringan ini dikali dengan cos alfa. Kali cos ini. Kenapa pakai cos? Karena sudutnya berhimpit dengan sumbu X. Nempel pada sumbu X. A cos alfa. Komponen pada sumbu Y-nya, yang ini berarti AY, maka nilainya AY itu besarnya akan sama dengan A, berarti nilai kemiringan ini, dikali sin alfa. Kenapa pakai sin? Karena Y itu berhadapan dengan sudut alfa. Y ini, AY ini kalau kita pindahkan sama dengan di sini. Berarti berhadapan dengan sudut alfa. Sekali lagi ya, komponen pada sumbu X itu AX sama dengan A cos alfa. Kalau pada sumbu Y, AY sama dengan A sin alfa. Sekarang di sini bagaimana cara menentukan besar atau nilai vektor vektor A. Menentukan besar atau nilai vektor A dengan persamaan Pitagoras. Yang mana ini? Nilai kemiringan itu berapa? Untuk menentukan nilai kemiringan ini kita bisa gunakan dengan persamaan Pitagoras. Kalau arahnya atau sudutnya ini bisa dengan persamaan tangan. Oke, untuk Pitagoras nih. Kalau kita menentukan kemiringan ini bisa dengan A sama dengan akar dari AX kuadrat. Berarti nilai A pada sumbu X dikuadratkan ditambah AY kuadrat. Nilai A pada sumbu Y dikuadratkan. Itu untuk menentukan kemiringannya atau nilai A-nya. Sekarang arah. Nah, kalau arah kita menggunakan persamaan tangan. Berarti tangan alfa. Tangan sudut ini sama dengan AY. Berarti nilai
A pada sumbu Y dibagi AX. Nilai A pada sumbu X. Ingat tangan itu Y dibagi X. Sumbu Y dibagi sumbu X. Ini masih tangan. Sedangkan yang dicari adalah arah. Arah itu alfanya, sudutnya. Maka alfanya akan sama dengan tangannya pindah ruas. Jadi arkus tangan atau arkes tangan. Arkes tangan artinya 1 per tangan. Kali AY dibagi AX. Contoh. Tentukan besar dan arah vektor gaya F di sini. Jika diketahui komponen vektor tersebut adalah Fx, berarti nilai F pada sumbu X itu 4 Newton, dan Fy 3 Newton, berarti nilai F pada sumbu Y-nya 3 Newton. Oke, untuk menyelesaikannya, yang pertama yang kita diketahui dari soal itu adalah Fx, berarti nilainya 4 Newton, Fy 3 Newton. Yang ditanyakan di sini besar dan arah, berarti A-nya besar, berarti F-nya saja, nilai F-nya. Yang kedua besar, berarti alfanya. Oke, untuk menjawab itu, untuk yang A, besar vektor gaya itu bisa kita cari dengan persamaan Pitagoras atau rumus Pitagoras. Bahwa F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Maka F sama dengan akar dari Fx-nya itu 4 dikuadratkan, Fy-nya 3 dikuadratkan. Maka F akar dari 16 tambah 9. Akar dari 25, itu 5 Newton. Jadi besarnya F dari soal itu adalah 5 Newton. Kemiringannya 5 Newton. Sekarang arahnya. Nah, untuk arahnya kita gunakan persamaan tangan. Karena yang dicari alfanya, maka alfa sama dengan arkes tangan Fy dibagi Fx. Alfa sama dengan di sini arkes tangan Fy-nya 3, Fx-nya 4. Berarti arkes tangan 3/4 itu adalah arkes tangan 0,75. Arkes tangan 0,75 itu sama juga dengan 37 derajat. Jadi besar vektor gaya yang tadi itu 5 Newton, arahnya 37 derajat. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.